Kita kembali ke tahun 2016-2017 ketika informasi soal anime Bleach itu bakal comeback atau enggak itu enggak ada sama sekali. Tapi entah bagaimana Club bisa memasukkan karakter-karakter Thousand Year Blood War ke dalam gamenya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Minasan, senang kembali di Speak. Jadi kalau kamu udah nonton videoku yang di awal fall 2022 yang ini, di situ aku bilang kalau aku bakal ngebahas satu topik Bleach yang sudah aku pendam di kepala, sudah aku simpen selama 2 tahun lamanya. Dari tahun 2020 ketika pertama kali berita kalau animenya bakal comeback, itu sudah muncul di kepalaku. Bahkan itu sebelum aku bikin Speak. Topik itu jatuhnya tuh sebenarnya lebih kayak ke cerita pengalamanku pribadi sebagai orang yang suka dengan Bleach, orang yang ngikutin Bleach gitu ya, mau mangganya, mau animenya. Terutama animenya saat itu ketika nggak ada kabar sama sekali apakah animenya bakal comeback atau enggak, kenapa animenya cuma menggantung alasannya itu apa. Semua kebingungan, kesimpang siuran itu masih terasa begitu kental saat itu, nggak kayak sekarang gitu ya. Dan tiba-tiba aku menemukan sebuah game mobile-nya Bleach yang saat itu punya andil begitu besar buat fandomnya seri ini. Tidak hanya mempersatukan fansnya di tengah kesimpang siuran, tapi bahkan juga memberi andil besar buat kembalinya anime Bleach. Game yang aku maksud ini, aku nggak di-endorse, aku berharap aku di-endorse, cuman ini pure berdasarkan pengalamanku pribadi sebagai mantan pemain gamenya. Itu adalah game Bleach Brave Souls. Game ini secara tidak kita sadari punya andil besar akan kembalinya Bleach. Mari langsung aku bahas aja. Silakan di like, share, subscribe untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa di follow sekarang Minasan Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat aku, penikmat Bleach dan mantan pemain Bleach Brave Souls, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Pertama, aku harus langsung jelaskan dulu. Ketika aku bilang ini game itu punya andil untuk kembalinya anime Bleach yang kita nikmati sekarang tiap minggunya, tolong jangan diartikan developernya atau studio yang bikin gamenya gitu ya, Club, mereka itu misal kayak negosiasi atau misal apa ya, bayar duit gitu ke Shueisha atau ke studio Pierrot untuk ayo dong bikin lagi dong animenya. Enggak. Bukan itu yang aku maksud. Aku nggak mengerti apakah ada kaitan dan ada relasi bisnis dari studio Clap ke Pierrot ke Shueisha supaya membujuk mereka melanjutkan kembali animenya. Aku nggak ngerti dan itu bukan yang aku bahas. Yang aku maksud di sini, andil yang aku maksud adalah di saat semua penikmat, di saat semua fans Bleach itu bertanya-tanya, akankah Thousand Year Blood War itu diadaptasikan menjadi anime dan animenya bisa selesai nggak ngegantung dengan proper. Game inilah hadir dengan fiturnya, dengan gebrakannya, memberikan secercah harapan kepada para pemainnya, kepada fandom Bleach saat itu untuk yakin deh, cepet atau lambat, sooner or later, kamu bakal bisa menikmati Thousand Year Blood War dalam format anime. Percaya, entah cepat entah lambat. Dan akhirnya beneran terjadi. Alasan kenapa aku bilang game ini punya andil besar untuk kembalinya anime Bleach tentu yang pertama jelas, game ini justru menghadirkan lebih dulu karakter Thousand Year Blood War ke dalam versi animasi dibanding animenya. Yang mana tentu ini hal yang unik dan sangat jarang terjadi. Buat yang pernah main game hasil adaptasi dari anime, animenya hasil adaptasi dari manga, pasti tahu betul kalau konten yang ada di gamenya itu pasti ngikutin perkembangan animenya. Jadi kalau misal ada cerita, ada karakter, ada konten-konten di manganya yang belum dianimasikan ke dalam anime, biasanya nggak akan muncul di gamenya, ya kan? Seri apapun itulah sebutin. Tapi entah bagaimana Club bisa memasukkan karakter-karakter Thousand Year Blood War ke dalam gamenya. Dan di awal pengumuman diumumkan kalau akan ada 14 karakter dari arc ini yang bakal masuk ke dalam game Bleach Brave Souls. Dari arc Seinen Kesen yang masuk ke game Bleach Brave Souls ini. Yang mana sebagai gambaran gini aja deh ya, karakter favoritku di Bleach itu Hitsugaya. Aku di tahun 2017 dan sebelumnya membayangkan satu-satunya cara dan kesempatan untuk melihat Daiguren Yorinmaru penuhnya Hitsugaya itu ya lewat mangganya doang. Sebuah graphic novel yang nggak bergerak. Dan saat itu nggak ada kemungkinan gitu, maksudnya kita bisa melihat itu dalam versi animasi. Tetapi begitu Bleach Brave Souls memberikan update ini, aku ingat aku tuh merinding setengah mati. Meskipun animasinya cibi-cibi, meskipun bukan animasinya Pierrot gitu ya, ini animasi game, tapi bisa ngedenger suara karakternya nyebutin bankainya dia, bisa ngeliat visual SS-nya segala macem. Itu udah legendaris sekali, itu revolusioner sekali.
Sampai sekarang rasanya nggak pernah nemu lagi game anime yang impactnya segede itu buat aku. Begitupun buat fans-fans Bleach di luar sana yang mainin ini game, jelas tersentak. Nggak ada yang menyangka, semua terkaget-kaget, plus senang. Dan di saat itu adalah permulaan dimana kita semua ngerasa, para pemainnya Bleach saat itu ngerasa, kayaknya bisa deh. Beneran bisa Thousand Blood War diadaptasi ke anime. Alasan yang keduanya, aku mulai dengan gini dulu. Kalau semisal ada yang main gamenya sekarang, atau misal ngikutin perkembangan gamenya, atau sekarang menikmati animenya yang sudah comeback, buang semua pemikiran itu. Kita kembali ke tahun 2016-2017 ketika informasi soal anime Bleach itu bakal comeback atau enggak, itu enggak ada sama sekali. Kalau sekarang di gamenya ada karakter Can Fear Your Own World, ada karakter-karakter Stand Ritter, buang itu semua. Kita nggak bicara momen itu momen setelah semuanya ini terjadi, apa yang akan aku ceritakan ini terjadi. Jadi gini, kan tadi aku udah bilang ya, di pengumuman pertamanya akan ada 14 karakter yang masuk ke dalam gamenya ini. Saat itu nggak langsung diumumkan karakternya tuh siapa aja, bertahap semuanya. Nah, di pertengahan 2017, dirilislah akhirnya. Jadi, 14 karakter ini tuh dibagi jadi 4 ronde. Ronde pertama, kita dapat Hitsugaya dengan Daikuren Yorinmaru penuhnya. Kita dapat Byakuya dengan Ika Senjinka-nya. Kita dapat Kapten Komandan Kyoraku dengan bankainya. Dan dapat Komamura dengan mode manusianya setelah menjual jantungnya dia. Berapa bulan kemudian, masuk ke ronde 2. Ronde 2, ada yang sempat menjadi ratu PvP, yaitu si mantan Kenpachi Unohana Retsu. Kemudian sebagai counternya ada Kenpachi Zaraki dengan Nozarasinya. Dan satunya ini agak mengejutkan dan agak mengecewakan, Yachiru. Saat itu banyak orang yang ngerasa dari begitu banyak karakter keren gitu, kenapa harus Yachiru? Tapi anyway, ya sudahlah. Berapa bulan berjalan, ronde 3 pun masuk. Ronde 3, ada Renji dengan Shouwo Zabimaru, ada Rukia dengan Hakano Togame-nya dia, bankainya dia, Putri Salju, dan Ichigo dengan mode 2 pedangnya dia setelah latihan sama Zero Bantai. Sampai 3 ronde tadi, kalau kamu perhatiin, semuanya Shinigami. Saat itu terjadi pertanyaan dan kebingungan, bahkan sedari awal pengumuman keluar gitu ya. Akankah kita dapat karakter Quincy? Seinen Keisen itu kan pertempuran antara Shinigami dengan Quincy. Akankah ada karakter Quincy? Karena permasalahannya ada satu, di Seiyu. Ya kan? Kalau semisal karakter Shinigami, karena sudah pernah menjadi anime, sudah ada seiyunya. Tinggal dipanggil kembali, minta tolong bacain line dialog dari mangganya, dimasukin ke gamenya, selesai. Tapi kalau yang para Quincy, Yhwach dan anak buahnya, kan belum pernah dianimasikan. Sehingga saat itu ketika 3 ronde lewat, semua orang udah kayak pupus harapannya. Kelihatannya ya udahlah, udah bagus kita dapat karakter Shinigami itu udah bagus lah. Sampai ronde keempat muncul. Ronde keempat itu ada si Urahara dengan bankainya dia, Benihime-nya dia. Kemudian ada Yoruichi dengan Shunko-nya dia, mode meong gledek. Kemudian Ichigo lagi, tapi kali ini mode full bankai. Dan yang terakhir, Yhwach. Yap, Bapak Quincy ternyata masuk menjadi karakter ke-14 di game ini. Di saat itu sekali lagi ekspektasi terpatahkan. Saat itu semua orang lagi-lagi menggila semuanya, semua orang kayak ngincer ini karakter gitu ya. Dan sama kasusnya kayak sebelumnya gitu. Kita kan nggak pernah menyangka bisa mendengar suaranya aja lo nggak ngerti kita. Ini si Yhwach ini kayak gimana suaranya, visual kekuatannya tuh kayak gimana jurus-jurusnya. Bahkan aku yakin sih ya, buat orang yang nggak bisa bahasa Jerman atau bukan orang Jerman, aku berani jamin kalau belum pernah main Bleach Brave Souls pasti nggak tahu kalau pengejaan namanya aja Yhwach. Aku pun juga begitu soalnya. Aku baru tahu kalau ternyata cara bacanya Yhwach itu ya dari game ini. Dan di situ sekali lagi harapannya tuh muncul kembali, dimana mungkin bisa nih kita dapat anime Thousand Blood War. Bukan hal nggak mungkin, seiyunya aja bisa kok diusahakan, dan kita dapat aja ternyata. Sampai berapa bulan kemudian, bahkan mungkin 1 tahun ya. Jadi gini, ronde keempat tadi itu rilis di 2018 pertengahan. Sampai di pertengahan 2019, itu nggak ada satupun karakter Thousand Blood War sama sekali. Bener-bener hiatus, nggak ada informasi sedikit pun bahkan. Sehingga selama rentang waktu itu waktu aku lagi panas-panasnya tuh ya, semua orang ngerasa, ya udahlah, mungkin cuma 14 karakter ini doang deh. Entah bagaimana klub bisa mengusahakan, bisa dapat hak untuk bikin karakter-karakternya ini tadi bisa masuk, disyukurin lah. Nggak bisa kita minta-minta lebih deh rasanya. Tapi tiba-tiba di pertengahan 2019, Thousand Blood War berlanjut ke ronde 5, yang mana isinya ada si Aizen, Muken Aizen, kemudian Soifon dengan Shunko anginnya dia, dan yang terakhir Bankai Yamamoto. Yamamoto dengan Zankano Tachi itu, wah semua orang udah
Dari dulu, dari pertama kali diumumin sebenarnya, semua orang berharap bisa ngeliat si kakek tua ini ngeluarin Bankai dalam gamenya. Kemudian beberapa bulan kemudian berlanjut kembali lah dengan ronde ke-6. Ronde ke-6 ada Nemu, kemudian ada Mayuri dengan mode dan Bankainya dia waktu ngelawan si Pernida, dan yang terakhir sekali lagi Hitsugaya tapi yang mode zombie. Oke, itu ronde 6. Dan kemudian sekali lagi satu harapan kembali muncul. Karena di ronde ke-7 sama ronde ke-8 kasusnya sama kayak Yuha Baha tadi. Dimunculkan karakter-karakter yang belum pernah dianimasikan, belum ada seiyunya seharusnya. Dan mereka adalah Zero Bantai, Squad 0. Di ronde ke-7 kita dapat Inoue dengan mode dan pakaiannya dia di final arc, dia di final chapter. Kemudian untuk Zero Bantainya ada si pembuat Zanpakuto, Nimaya Oetsu, sama sang pemimpin, si Biksu Yosube Ichibe. Berlanjut beberapa bulan kemudian, di ronde 8 ada tante-tante yang jago masak, badannya bisa menyusut, Hikifune Kiryu, kemudian si yang punya pemandian air panas, Kirinji Tenjiro. Dan yang terakhir tentu sang 1000 tangan, Shutara Senjumaru. Sekali lagi ekspektasi berhasil dipatahkan. Ini karakter-karakter yang bener-bener baru, langsung gerudukan gitu maksudnya. Yang pertama 2, terus kemudian 3, belum ada seiyunya sama sekali, bisa di-afford, bisa diperjuangkan, bisa dimasukkan ke dalam gamenya. Dan beneran, aku inget banget ini, berapa hari atau berapa minggu setelah round 8 itu keluar, berita kalau anime Bleach kembali itu beneran muncul. Anime Bleach bakal kembali mengadaptasikan, menganimasikan arc Thousand Year Blood War. Aku berani jamin, respon dan reaksi orang-orang yang memainkan game ini sama yang enggak ketika berita itu keluar pasti beda. Karena kalau katakanlah ngefans dengan Bleach, tapi nggak main Bleach Brave Souls, kan setiap hari dia nggak bercengkrama, atau mungkin kamu gitu ya, kamu nggak bercengkrama dengan seri ini. Dalam artian ketika dari animenya berhenti gitu aja di 2012-2013, sama ketika manganya tamat 2015 kalau nggak salah, sampai kemudian 2020 beritanya keluar, kan nggak mungkin setiap harinya kamu itu nontonin ulang semua episode Bleach atau baca semua chapternya Bleach, kan nggak mungkin gitu ya. Agak kecil lah kemungkinannya. Tapi buat yang main gamenya, setiap hari kita tuh bercengkrama dengan karakter-karakternya. Kita bercengkrama dengan serinya, kita ngelihat Shikai, kita ngelihat Bankai, kita denger semua karakternya, semua lore-lore-nya Bleach gitu ya, Bakudo, Hado, segala macam semuanya tuh dekat dengan kita. Aku bicara ini mewakili semua pemain-pemainnya Bleach Brave Soul saat itu. Sehingga semua pemain Bleach Brave Soul saat itu pasti punya satu keyakinan, satu doa gitu ya, bahwa Bleach animenya akan kembali dan beneran akhirnya tahun 2020 diumumkan, sekarang di akhir 2022 sedang tayang. Itu aja untuk kali ini. Aku pengen keluarin ini dari dulu banget beneran, dari sebelum aku bikin Sound Speak loh itu. Ide ini udah keluar gitu, aku ngerasa pasti ada andilnya gitu. Kalaupun nggak ada secara bisnis, setidaknya Bleach Brave Souls itu ngasih harapan loh buat para pemain-pemainnya, buat fandom Bleach. Dan sebagai mantan pemain yang pernah kecewa dengan salah satu fitur gamenya dulu, makanya aku pensi, aku quit dari gamenya, aku pengen bilang terima kasih banyak. Thank you so much for Clap, for making this game, for updating the game, for giving us a lot of beautiful contents. And one of them is the Thousand Year Blood War characters. Thank you so much for giving us hope and letting us believe that the anime will come back, and yes, indeed, the anime is coming back. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat video ini kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di-share dengan kalian, dan terakhir, jangan lupa Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadakimasu.